kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini begitu ya, tampak tadi koreksinya juga cukup dalam meskipun di penutupan sempat semakin menipis untuk koreksinya, tapi hampir 1%. Sebetulnya apa sih yang saat ini tengah diperhatikan oleh para pelaku pasar? Karena kalau kita lihat secara regional, sebetulnya pergerakannya cenderung mix begitu ya, hanya IHSG saja yang tampaknya ambles cukup dalam hari ini. Seperti apa Mas Rofandi? Kurang jelas Mbak, ini ada yang masuk, bisa diulangi lagi? Iya, terkait Halo? dengan pelemahan indeks harga saham gabungan kita hari ini, seperti apa analisa Anda Mas Rofandi? Iya, baik. Untuk IHSG kita memang hari ini turun sempat di bawah 1% ya, dan kita lihat di akhir-akhir baru mulai rebound. Kita perhatikan bahwa banyak hal yang jadi perhatian. Pertama sektornya, sektor energi bangkit yang ini salah satu yang mengangkat IHSG. Namun kalau kita lihat dari sektor dari finansial, sektor-sektor yang lain, ini jelas tekanannya lumayan kuat, terutama dari sektor finansial. Penyebabnya kenapa? Dari regional banyak sudah terlihat bahwasanya dari inflasi, baik dari nanti pengumuman The Fed dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir yang jadi catatan buat saya adalah mungkin ada terjadi shifting atau perubahan dana dari dalam negeri ke luar negeri. Kita tahu bahwasanya sampai saat ini asing sudah mencatat outflow itu sekitar 2 triliun lebih, sekitar 2,7 triliun hanya dalam 7 hari. Jadi ada potensi ini lanjutan dari 20 triliun yang terjadi di bulan Desember berlanjut di bulan Januari. Artinya ini dana keluar ini diperkirakan kembali masuk ke bursa regional. Ini yang saya lihat jadi pantauan pelemahan IHSG. Oke, kalau misalkan berbicara tentang sektor-sektor yang menjadi pemberat, dikabarkan sektor energi ini menjadi pemberat sejak awal tahun, tetapi hari ini terpantau energi terapresiasi cukup tinggi. Bagaimana Mas melihat? Apakah sektor energi benar-benar menjadi laggard IHSG sejak awal tahun, Mas? Ya, sektor energi ini turun dikarenakan harga minyak, terutama crude oil, minyak mentah itu mengalami koreksi lumayan dalam ya. Turunnya sudah sampai 76. Jadi artinya nih turunnya sudah jauh sekali, 74 saat ini. Dan minyak mentah ini turun, gas bumi juga turun, dan juga batu bara tadi telah diceritakan bahwasanya batu bara sudah turun sekian persen sampai 4% baru dalam beberapa hari ini, menunjukkan bahwasanya ada terjadi pelemahan dari sektor batu bara, dan tentu saham-saham juga mengalami koreksi. Ya, dan hari ini kenapa bangkit? Saya rasa ini hanya rebound, artinya setelah sekian lama seminggu untuk mengalami koreksi, saham-sahamnya juga walaupun saat ini bumi naik, namun kita tahu bumi ini sudah turun lumayan dalam. Tadi juga sebutkan Bayan menguat, namun lihat dari weekly juga Bayan tuh koreksi. Jadi artinya ini rebound sementara untuk sektor-sektor energi yang kemarin koreksi dalam, saat ini Ya. kembali naik, dan ini lumayan membantu IHSG untuk Oke. kembali rebound. Oke, baik Mas Rofandi, kalau tadi Anda katakan ini rebound begitu ya dari sektor batubara energi khususnya batubara begitu. Nah, tapi kalau kita lihat juga sebetulnya ada informasi bahwa implementasi dari skema BLU atau Badan Layanan Umum ini juga akan dilakukan. Kemudian di satu sisi juga di dalam hal ini ada revisi formulasi harga batubara acuan. Apakah ini juga menjadi salah satu sentimen untuk sektor batubara? Artinya ada ekspektasi dari para pelaku pasar bahwa HBA ini nanti akan ditingkatkan begitu atau akan disesuaikan dengan lebih sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini. Seperti apa Anda melihatnya, Mas Rofandi? Kurang jelas, cuma saya perhatikan ini mengenai batu bara ya, artinya harga patokan batu bara dari dalam negeri ya kalau nggak salah. Ya, betul. Kalau mengenai harga patokan dalam negeri sebenarnya sih itu sentimen positif ya, dan sama seperti sebelumnya bahwasanya batu bara itu akan ada pajak hilirisasi yang 0%. Itu juga sebenarnya sentimen positif. Namun nampaknya market melihatnya ini waktunya time to sell ya, artinya ini harga sudah tinggi dan juga terlihat bahwasanya informasi-informasi ini sudah price in the market, jadi terjadi koreksi. Saya lihat sih ini masih hanya sementara untuk dari dalam negeri untuk pergerakan dari batu bara. Namun tentu harga dari global itu sangat berpengaruh, karena kita tahu bahwasanya banyak dari emiten-emiten batu bara, terutama yang dari BUMN yang melakukan ekspor keluar, dan ini tentu akan berpengaruh jika harga batu bara yang turun terus. Dan kedua juga kita tahu bahwasanya Cina kemarin ini sudah membuka impornya dari Australia, dan ini jelas akan mempengaruhi dan juga proyeksi
proyeksi produksi beberapa emiten yang mengatakan mereka akan mengekspor ke Cina mungkin akan terpengaruh dengan perkembangan saat ini. Oke. Dan, Mas, ini nanti malam kita juga akan mendengarkan, pidato dari Jerome Powell terhadap pasar keuangan. Ini kira-kira apa dampak yang akan dibawa nih? Apakah IHSG masih akan bergerak, melanjutkan tren pelemahannya atau mungkin ada optimisme sedikit karena diprediksikan inflasi di Amerika Serikat ini akan melandai? Ya, mengenai pengumuman Jerome Powell, ketua dari The Fed nanti malam, apakah ada pengaruhnya? Ya, tentu jelas ada pengaruhnya karena selama ini itu dia yang ditunggu-tunggu, kenaikan suku bunganya akan seperti apa ke depannya, proyeksinya seperti apa, apakah, dan untuk saat ini jelas lihat bahwa nanti akan ada pengumuman The Fed lagi di bulan Februari, akan kenaikan akan seperti apa, dan diperkirakan akan 25 basis point kenaikannya. Dan apakah akan berlanjut selamanya, ini juga akan mempengaruhi juga. Apakah sampai akhir tahun akan ada kenaikan lagi, itu juga akan diumumkan. Dan kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan bahwa inflasi saat ini masih tetap tinggi di Amerika 6,5, target masih jauh baru dari 2%. Kita lihat juga Jerome Powell masih tetap hawkish, bahwasanya gimana pun walaupun dari data saat ini walaupun banyak mixed data, mixed signal mengenai pertumbuhan ekonomi Amerika, dan ini Jerome Powell tetap ataupun The Fed tetap bergerak hawkish bagaimanapun. Concern utama adalah inflasi ditekan minimum mungkin apapun resikonya, dan ini saya rasa akan mempengaruhi bursa Indonesia, terutama terlihat dari harga komoditi yang hancur, dan juga market kita juga mengalami koreksi, terutama dari sektor komoditi. Kita tahu bukan komoditi tahun 2022 ini sebagai salah satu penunjang atau tiang penahan IHSG turun. Dan saat ini komoditi jatuh, terutama dari sektor coal dan juga sektor logam, tentu IHSG kita turunnya akan lebih jauh. Sektor kedua adalah sektor finansial yang mempertahankan IHSG, namun kita tahu bahwasan loan growth ini nampaknya akan terjadi pelemahan di tahun ini, dan sektor finansial kemungkinan juga akan tergerus. Jadi IHSG tentu akan kembalikan tergerus. Kenaikan The Fed ini jika tetap bertahan 25, tentu juga akan suku bunga di Indonesia juga akan ada perhitungan lagi, dan kemungkinan jika dinaikkan, sektor finansial akan kembali terkoreksi ke depan.